Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi yang beragama selain Islam. Bapak Ibu peserta diklat IG dengan tema Google Form. Kita lanjutkan di materi yang kedua. Di materi yang kedua ini kita akan membuat kuis. Kita awali dari yang paling awal, dimana kita mulai dari desktop depan. Kemudian kita klik browser yang kita inginkan atau yang kita biasa gunakan lah. Ada Avast, ada Firefox, ada Google Form dan lainnya. Jadi sini gunakan Google Chromium saja. Ini tampilan dari Google Drive kita. Mungkin di lampiran PDF Bapak Ibu bisa baca. Sudah saya tampilkan bahwa kita dalam satu akun Google sudah mempunyai beberapa fasilitas atau fitur gratis dari Google. Kemudian untuk membuat Google formulir ini kita misalkan di sini masih kosong. Caranya tinggal klik baru, kemudian lainnya, kemudian Google formulir juga bisa. Klik di sini juga bisa, mau formulir kosong atau dari template juga bisa. Atau dari sini kita klik kanan mouse kita, klik lainnya, Google formulir, atau ini juga sama. Kita pakai ini aja. Kita tunggu. Nah, ini tampilan awal atau Google dokumen yang masih kosong. Jadi formulir di sini kita masih belum ada tampilan sama sekali. Kita ingin memasukkan soal. Kita siapkan dulu soal dari Google Microsoft Word. Ini saya punya 10 soal, nanti akan kita masukkan. Kita manual untuk bagaimana ini secara otomatis nanti akan ada di materi yang belakang. Baik Bapak Ibu, kita kecilkan dulu. Nah, ini kenapa saya ginikan, biar nanti copy pastenya enak. Ini Bapak Ibu sudah saya kecilkan jadi 2 window. Jadi ada 2 jendela di sini. Kita klik judulnya dulu. Kita tulis soal ulangan harian 1, misal seperti ini. Hanya kita besarkan dulu. Terus deskripsi bisa kita tulis suka-suka kita lah, atau tidak diisi pun juga tidak masalah. Kemudian setelah soal itu kita besarkan aja dulu ya. Setelah kita kasih judul, ini bisa kita klik, otomatis dia akan memberi judul sama seperti yang sudah kita klik tadi, biar nanti ketika kita mencari di file di Google di Drive sini sudah ada namanya. Saya kembalikan. Ini langkah berikutnya setelah kita membuat judul, kita berlanjut adalah mengisi soal. Bagaimana caranya? Kita tinggal klik di sini. Tapi sebelum klik soal di sini, sebelum soal tentunya ada biodata yang harus diisi. Ini misalnya di sini, yang pertama kita tulis nama. Kemudian dari nama kita dipastikan di sini karena sebuah nama, kita dikasih jawaban singkat. Di sini banyak opsi. Untuk biodata kita kasih jawaban singkat untuk nama, tapi nanti selanjutnya kita bahas. Terus kemudian di sini ada wajib diisi, kita checklist. Kenapa? Biar siswa ketika mau mengisi itu diwajibkan, dia tidak akan bisa lanjut ke soal sebelum nama ini diisi. Ini juga bisa menanggulangi biar anak tidak main-main. Kemudian boleh kita tambah plus atau kita copy. Misal kita copy, kita kasih di sini nomor absen. Setelah nomor absen, di sini Bapak Ibu bisa mengasih sebuah token, tapi nanti kita bahas saja karena ini paling awal, paling dasar. Token akan setelah lanjut, setelah soal kita jadi. Kita tutup di sini. Kemudian yang ketiga, kita tulis kelas. Nah, untuk kelas bisa Bapak Ibu di sini menuliskan, saya klik dulu, drop down. Misalkan di sini kita tulis
misalkan 8A, kita enter 8B, kita enter 8C, atau juga bisa diklik pakai mouse 8D. Nah, tampilannya akan urut pakai drop down. Coba kita lihat pakai pratinja atau preview. Nah, ini soal kita ada nama, nomor absen, kelas. Di sini ada opsi-opsi yang harus dipilih oleh siswa. Tutup lagi. Nah, bagaimana jika checklist? Kita klik, seandainya di sini centang. Nah, anak akan mengisi dengan cara centang. Kita lihat apa perbedaannya. Nah, anak akan mengisi dengan cara mencentang. Nah, perbedaannya itu. Keluar lagi. Udah, jadi di sini kita sudah memberi judul, nama, nomor absen, dan kelas. Langkah selanjutnya adalah membuat opsi jawaban. Langsung saja, pastikan ketika kita mau menambah, itu yang aktif adalah yang paling bawah, ada tanda biru. Misalnya kita klik di sini, tanda biru, dia yang paling aktif. Kalau dia di sini, berarti dia yang aktif. Ketika kita tambahkan pertanyaan, dia akan di bawahnya. Misal, nah ini di sini. Tapi ketika kita nanti di bawahnya absen, dia akan berada di bawahnya absen. Nah, ini ya, saya hapus. Ini tinggal kita kasih pertanyaan yang pertama. Kita copy soalnya. Nah, kemudian kita klik jawabannya. Kemudian yang ketiga kita copy juga, atau juga bisa Bapak Ibu ketik sama saja, tapi di sini saya mengasih cara mengcopy. Nah, ini file kita sudah jadi satu soal. Kita buat dua soal. Nah, soal nomor 2, kapan Indonesia merdeka? Yang soal nomor ini opsinya. Sudah, Bapak Ibu, soal kita yang nomor 2 juga sudah jadi. Kita sudah memberikan pertanyaan juga sebuah jawaban. Sekarang kita sesuai dengan materi di sini kita akan mengacak opsi jawaban. Ketika kita mengasih opsi A, B, C, D di sini kita tidak perlu kita aktifkan dulu ini tadi wajib diisi. Kita tidak perlu mengklik acak opsi jawaban karena jawaban siswa akan sesuai A, B, C, D. Tapi bagaimana jika kita acak? Coba kita lihat dulu preview. Nah, A, B, C, D di sini akan urut Bapak Ibu. Akan tetapi jika kita mengklik acak urutan opsi, maka yang terjadi adalah jawaban tersebut tidak akan urut. Saya aktifkan ini, kita preview. Nah, ini soal pertama, siapa presiden pertama RI? Yang harusnya tadi nomor 1 Soekarno, jadi B.J. Habibie. Kenapa? Karena ini sudah teracak secara otomatis. Yang 2 ini ADCB juga sudah teracak. Terus caranya gimana? Ketika kita pengen mengacak soal, maka pastikan bahwa di depan opsi jawaban tidak ada opsi A, B, C, dan D untuk soal SMP. Kalau untuk SMA dan SMK A, B, C, dan D. Mungkin untuk yang SD kelas bawah cuma A, B, C, D saja. Nah, itu kita hapus. Sudah Bapak Ibu,
kita sudah jadi soal dengan mengacak opsi jawaban. Untuk mengacak opsi soal nanti akan ada di materi selanjutnya. Kita lihat tampilannya. Nah, ini soal, ini nama, ini nomor absen, ini kelas, dan ini soal. Secara sederhana soal kita sudah jadi. Nanti akan berlanjut, kita memberi token, memberi bagian. Misalkan kita pengen biodata siswa ini terpilah dengan soal. Udah, itu saja. Kita akan lanjut ke materi selanjutnya.